Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Amma ba'du, Bapak Ibu jamaah kajian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah banyak bersyukur pada malam hari ini kita kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan mempelajari ayat-ayat Allah, mentadabburinya, semoga menjadi petunjuk bagi kehidupan dunia, selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga terlimpah kepada qudwah hasanah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mampu meneladani teladan-teladan yang beliau ajarkan kepada kita dan mendapatkan keberkahan syafaatnya pada hari akhirat kelak. Pertemuan terakhir sebelum kemarin ada selingan membahas tentang amal-amal yang dicintai oleh Allah, membahas tadabbur surat Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Itu perihal tentang karakter yang buruk, yaitu mencela, mengumpat, bicara-bicara yang kasar. Nah, itu sudah dibahas kemarin. Malam ini surat berikutnya setelah Al-Humazah adalah Al-Mursalat. Ya. Al-Mursalat, apa arti Al-Mursalat? Dari kata arsala yursilu. Ya, mengutus, mursalat, utusan-utusan. Ini bicara tentang bagaimana Allah menciptakan malaikat dengan tugas-tugasnya. Rukun iman kita ada 6. Rasul ditanya, ya Rasulullah akhbirni anil iman. Apa itu iman ya Rasulullah? Ya Muhammad akhbirni anil iman. Al-imanu, iman itu antu'mina billah. Engkau percaya kepada Allah. Antu'mina billahi wa malaikatihi. Percaya kepada malaikat-malaikat Allah. Wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Ada 6 rukun iman. Namanya rukun tidak sah kalau kehilangan salah satunya. Kita bicara tentang rukun yang kedua, ya, antu'mina billah wa malaikatihi. Ada berapa malaikat yang panjenengan kenal, Bapak Ibu? Ada berapa malaikat yang jenengan kenal? Yang jenengan tahu, yang jenengan paling takuti? Israel. Yang jenengan paling rindukan? Ridwan, penjaga surga, ya. Ada 10 malaikat yang masyhur yang kita kenal, ini juga disebut di alamul jin wal malaikah. Ada 10 malaikat ini yang paling banyak disebut tentu malaikat pembawa wahyu, malaikat Jibril. Nah, maka Jibril ini membawa wahyu ke setiap nabi. Ketika Rasulullah SAW tahanus itu menyendiri, mencari apa? Ilham, petunjuk, Pak. Ini merubah masyarakat yang rusak ini gimana caranya? Bingung, nggak ada partner, nggak ada kawan, nggak ada SOP-nya, maka beliau mencari-cari. Allah takdirkan, Allah mengutus malaikat, ya. Disebut Namus oleh Waraqah bin Naufal. Datang tinggi, besar, putih, kemudian mengatakan Iqra. Apa Iqra? Baca. Ini juga menjadi petunjuk pertama bahwa Al-Quran itu ada ribuan ayat. Ada berapa, Pak, yang pernah menghitung? Mas Hafiz berapa? 6.666. Jarene popas itu. Jare ya. Belum pernah ngitung ya, Pak.
Ya, ada yang 6.662, 6.666. Yang jelas 6.000 lebih, gitu lebih aman ya. Dari sekian ayat itu Allah pilih ayat pertama untuk perubahan apa? Iqra, baca. Ini menunjukkan bahwa untuk merubah segalanya itu belajar, dan belajar yang paling efektif membaca. Membaca apa? Pertama tentu membaca Al-Quran. Al-Quran sumber segala ilmu, Bapak Ibu. Kalau hari ini kita merasa Al-Quran itu terlalu global, nggak bisa menjawab tantangan, kita belum buka tafsirnya barangkali. Dan Al-Quran itu Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sudah menjadikan banyak sekali fungsinya. Termasuk Al-Quran itu hudan. Apa hudan berarti? Petunjuk. Kita ini hidup diciptakan oleh Allah, tentu yang paling ngerti petunjuk apa manual booknya siapa? Ya Allah. Maka manual book kita adalah Al-Quran ini. Makanya siapapun yang tujuan hidupnya ya belajar dari Al-Quran, maka pasti akan mendapatkan keberkahan dalam hidup. Ya, siapa yang menjauh dari Al-Quran, Allah sudah sampaikan, waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Siapa yang berpaling dari dzikri, dari an-dzikri, dari peringatkanku, dari Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dongka. Kami berikan kepadanya ma'isyah. Apa ma'isyah? Penghidupan dongka yang sempit. Maka hati yang gundah gulana, sering sempit, sering tidak bahagia, itu tandanya apa? Jauh dari Al-Quran. Sudah berapa lembar yang dibaca hari ini, Pak? Rahasia ya. Yang jelas kalau mau bercahaya rumahnya, maka baca Al-Quran rumah itu. Karena Nabi mengingatkan begitu, rumah yang nggak pernah dibacakan Quran seperti kuburan. Nah, kuburan sepi pun rame. Rame. Sekarang kuburan padang-padang ya Pak, terang ya. Maksudnya apa? Nggak ada suara, ruhnya tuh nggak ada kehidupan di dalamnya kan. Kuburan sepi banget itu ya. Ini malaikat pertama, malaikat Jibril, pembawa wahyu kepada setiap nabi ya. Jibril yang kedua siapa? Yang masyhur Mikail. Ya, ini yang membagi rahmat, menurunkan hujan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nanti disebut wan nasyirati nasyra, yang menebar kebaikan. Ya. Ini malaikat Mikail ya. Sering disandingkan Pak, Allahumma rabba Jibrila wa Mikaila fatiris samawati wal ard. Ya Allah, Rabb Jibril dan Mikail. Sering disandingkan Jibril, Mikail. Kemudian yang ketiga siapa yang kita kenal, yang kita tahu? Israfil. Apa tugasnya? Meniup trompet. Ini pelajaran ibtidaiyah ya Pak dulu ya. Meniup trompet. Niupnya cuma 2 kali Pak. Allah kasih tugas kepada Israfil cuma niup trompet 2 kali. Fa idza nufikha fin nakhur. Ketika sangkakala sudah ditiup, maka itulah hari kehancuran. Ya, semuanya binasa, hancur kecuali Allah. Termasuk Israfil berarti kan. Nanti kemudian ditiup tiupan yang kedua. Berapa jaraknya? Arbaun. Arbaun itu 40. Berapa? 40 berapa? Nggak nyebut, Abu Hurairah lupa. 40 harikah, tahunkah, bulankah? Yang jelas 40 itu. Tiup yang kedua, manusia kemudian tumbuh dari tulang ekornya masing-masing. Itu hari kebangkitan. Disitulah orang mulai panik. Ya, panik. Kemudian di situ tidak ada lagi kesempatan kedua. Tinggal mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan di dunia. Ya. Itulah hari kebangkitan. Semua menunggu menanti di padang mahsyar. Nah, jadi kembali tadi ya, Israfil meniup yang kedua. Kemudian siapa lagi? Israel, pencabut nyawa, dikenal dengan malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Nanti ada ciri malaikat, sifat-sifat malaikat itu. Malaikat diciptakan dari apa, Bapak Ibu? Nur. Nur itu apa? Cahaya. Kalau jin, min naris samum, dari api ya, dari api. Kalau manusia, min tin, dari tanah ya, dari tanah. Ini unsur ada api, tanah, cahaya.
Ini pengendali api siapa? Ya, ini yang senang kartun-kartun itu siapa itu? Avatar ya. Ini unsur, maka malaikat itu punya kekhasan sendiri, diciptakan dari nur, dari cahayanya Allah. Maka malaikat ini punya sifat tidak punya hawa nafsu. Maka dia taat sepenuhnya kepada Allah, malaikat ini. Kemudian malaikat ini diciptakan oleh Allah bertasbih terus memuji Allah Subhanahu wa taala. Memang diciptakan untuk itu, yang ruku-ruku, yang sujud-sujud, yang bahkan menyangga arsy, nyangga arsy. Bahkan setiap hari mereka menghadap Allah di Sidratil Muntaha itu, setiap hari masuk dan tidak keluar lagi, setiap hari kata Rasulullah. Berarti malaikat jumlahnya berapa? Banyak sekali, wallahu a'lam bishawab kan. Itu yang masyhur yang 10 tadi Pak yang kita kenal ya. Malaikat maut. Nah, semua malaikat nanti diizinkan Allah bisa berubah sesuai dengan kehendak Allah. Kadang diutus dalam wujud manusia. Pernah Jibril ini datang dalam wujud manusia. Jibril pernah dalam wujud manusia ketika mengajarkan adab belajar. Adab belajar itu salah satunya antusias. Antusias itu kalau nggak ngerti bertanya. Kalau sedang dijelaskan tidak memotong pembicaraan. Itu Jibril mengajari. Kemudian tidak maksa kalau gurunya nggak tahu. Maka ketika Jibril tanya, akhbirni anisa'ah, kapan hari kiamat terjadi? Rasulullah sebagai guru mengatakan, saya nggak tahu. Sebagai murid diam, tidak kemudian maksa, kudu jawab itu. Ini penting adab ya. Kemudian juga adab bermajelis ilmu itu ya, dalam keadaan siap, tidak dalam keadaan capek, kemudian tidak ada semangat. Ini penuh semangat Jibril alaihissalam ini dalam wujud manusia. Tapi kadang juga Jibril menunjukkan wajah aslinya. Wah, itu pernah Rasulullah dipanggil ya Muhammad itu. Oleh depan nggak ada orang, belakang nggak ada orang, kanan nggak ada orang, kiri nggak ada orang. Muhammad, Rasulullah mau lari itu Pak. Kemudian melihat ke ufuk, mana berarti? Ya ke atas itu Pak. Ternyata Jibril membentangkan sayapnya ada berapa? 600 besar sepanjang seluas langit itu. Membentang itu Jibril nampak besar sekali, punya 600 sayap kata Rasulullah. Ini karena hadisnya sahih kita wajib percaya, yakin. Itu salah satu sayapnya itu yang digunakan untuk mengangkat kaum Nabi Lut. Kaum apa itu? Sadum itu Pak. Itu diangkat pakai satu sayapnya itu. Bayangkan Pak, sayap satu aja ngangkat kota itu. Wah, ditimpakan bled, kemudian hancurlah. Termasuk yang meneriaki kaumnya Samud ketika dia membunuh untanya Nabi Soleh. Waktu diteriakan sekali oleh Jibril dengan memekakkan telinga, semua mati ya, keras banget itu. Mungkin digembori sudah nggak kuat itu. Jadi luar biasa kekuatan malaikat itu. Jibril memang punya syadidul quwa, kekuatannya sangat dahsyat malaikat Jibril ini. Di Israel juga kadang dalam wujud manusia. Ini ada kisah kan yang di zaman Israiliyat, Bapak Ibu, ada kisah sebelum Rasulullah, kejadiannya dinamakan kisah Israiliyat. Israiliyat itu nggak selalu benar Pak. Kadang cukup diambil hikmahnya. Ada kisah-kisah itu yang berubah nama. Jangan pernah dengar kisah Kiai Barseso? Pernah Pak? Ya. Kira-kira di zaman Bani Israel ada kiai nggak ya? Kan Kiai Barseso. Siapa Barseso ini? Oh, dia ulama paling alim di zamannya Pak. Nanti diuji dengan perempuan kan ya, dia sampai nun sewu berzina, kemudian sampai Masya Allah, kemudian subhanallah ya, orang yang tadinya derajatnya dimuliakan oleh Allah, kemudian gara-gara ngikutin hawa nafsunya, kemudian direndahkan serendah-rendahnya. Summa radadnahu asfala safilin itu. Itu contoh Pak Israiliyat zaman dulu. Ada Israiliyat juga dulu sering disebut dalam Israiliyat itu malaikat kadang hadir dalam wujud manusia. Pernah mendengar kan kisah bagaimana Nabi Sulaiman kedatangan tamu itu, yang tamunya ini kemudian pas selang beberapa lama ada tamu kedua. Nah, tamu kedua ini yang natap wajah-wajah, natap ini lekat-lekat itu. Nah,
Kemudian tamu yang kedua ini pamitan. Ya, begitu ini pamitan, tamu yang pertama nanya, itu tamu siapa tadi kok natap saya dengan lekat-lekat? Ya, apa kata Nabi Sulaiman? Itu Israel, pencabut nyawa. Jadi diutus oleh Allah untuk satu tugas dan silaturahim ke tempat saya. Wah, kemudian orang ini kan panik Pak itu. Dari tadi nyawang itu tanpa apa? Tanpa henti ya, dari ujung rambut dan ujung kaki itu. Akhirnya karena dia ketakutan, dia minta dipindah kemana itu? Ke Hindi kan, ke India minta dipindah. Ya Nabi Allah Sulaiman, pindah saya dari sini kemana? Ke tempat yang paling jauh pokoknya. Nabi Sulaiman itu di mana Pak? Di Palestina. Minta dipindah ke Hindi, India yang jauh jaraknya. Bener Pak, dipindah ke sana, baru sampai di tempat itu orang yang tadi nyawang dengan lekat-lekat terus di sampingnya. Ternyata itu malaikat Israel. Kemudian dicabutlah nyawanya di tempat seperti yang Allah perintahkan, di waktu yang persis seperti Allah perintahkan. Itu kematian Pak, tidak bisa dihindari. Bahkan kita ini didatangi kematian atau mendatangi kematian hakikatnya ya. Kita mendatangi kematian atau didatangi? Ya, ini definisi yang bisa dua-duanya kan. Sama, jenengan tuh mencari rezeki atau dicari rezeki ya, bisa dua-duanya Pak. Ada rizqun tadlubuhu, rezeki yang harus jenengan kejar, ada yang jenengan kadang-kala dikejar rezeki. Jenengan misalnya tadi tiba-tiba habis asar ya pulang kerja baru masuk rumah, tiba-tiba didodok rumahnya, ada yang nganterin apa? Akekoan. Wah, padahal rak bayangke hari ini mau makan sate ya. Nah, itu namanya rezeki yang ngejar jenengan kan, nggak ngerti apa-apa dikirimin hantaran akekoan. Itu contoh aja Pak itu. Malaikat begitu. Nah, makanya begitu Israel tadi dalam wujud manusia itu menunjukkan bahwa bisa mengikuti wujud manusia. Kemudian siapa? Setelah malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, siapa lagi? Mungkar, Nangkir. Ini terkenal dengan penanya di alam kubur. Alam kubur Bapak Ibu wajib kita yakini karena itu akidah. Ya. Bahwa kuburan itu Rasulullah menyampaikan bisa menjadi raudhatun min riyadil jinan, bahwa itu bisa menjadi taman-taman surga bagi orang yang siapa? Yang soleh, yang baik. Au khufratun min khufarin niran, atau menjadi lubang dari lubang api neraka. Jadi kubur itu paling menentukan Pak. Hari pertama di kubur itu yang paling menentukan. Pertanyaannya hanya berapa? Berapa? 3 Pak. Ini nanti dikaji kitab Usulus Salasah. Jadi kitab Usulus Salasah itu ditulis oleh Syekh Muhammad karena refleksi tadi, menyiapkan jawaban atas 3 pertanyaan malaikat. Hanya 3. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Hanya yang meyakini di dunia bahwa Rabbi Allah dengan bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu yang bisa menjawab. Ya, di luar itu mau sebagus apapun kehidupan di dunia Pak, kalau dia nggak pernah ikrar syahadat, nggak pernah bisa menjawab di kubur. Ya. Jadi dan alam kubur itu bukan alam dunia. Jadi kalau alam dunia sesuatu yang harus kasat mata. Alam kubur meskipun ini kubur misalnya kuburnya orang kafir, indah atasnya Pak, hijau suket atau rumputnya itu apa? Terus ngalah ke rumput golf Pak. Ya, rapi begitu itu. Kira-kira di dalamnya apakah tidak ada siksaan? Oh, kita wajib yakin Pak. Al-Quran bicara tentang Fir'aun. An-naru yu'raduna, api itu membakar, ditampakkan untuk Fir'aun dan bala tentaranya setiap hari. Sampai kapan? Hari kiamat Pak. Itu ngerinya siksa kubur itu. Nabi sampai mengatakan berlindunglah dari siksaan kubur. Sesungguhnya orang ini, maksudnya siapa itu? Sa'ad bin Mu'ad. Jangan tahu Sa'ad bin Mu'ad ini orang yang sangat baik, sangat bagus ibadahnya, sampai Rasulullah menyampaikan ketika Sa'ad bin Mu'ad meninggal dunia, arsy-nya Allah bergetar Pak. Jadi arsy itu kayak sedih ditinggal siapa? Sa'ad bin Mu'ad. Itu saja kata Rasulullah dihimpit di kuburan, kemudian furija, tapi kemudian apa?
dilonggarkan. Jadi dihimpit, kubur itu menghimpit sudah pasti kan, kemudian dilapangkan kembali. Itu sekelas Sa'ad bin Mu'ad. Ya, maka nek sekedar kita modal menghafal wis pokoknya ditalkin Mbah Mudin man rabbuka Allah, man nabiyuka Muhammad, man dinuka apa agamamu. Ya, kira-kira manfaat enggak ditalkin itu kalau orangnya enggak baik? Enggak manfaat, enggak bisa itu jawab itu. Memang Rasulullah meminta, maka Bapak Ibu jadilah orang baik, karena orang baik itu banyak yang mendoakan insyaallah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga begitu, ketika ada yang dikubur beliau mengatakan istaghfiru li akhikum, mohon ampunkan kepada saudara kalian yang sedang dikubur ini, was'alu lahu tasbit, doakan dia agar bisa menjawab semua pertanyaan, fa innahul ana yus'al, dia sedang ditanya saat ini. Itu Nabi masih di atas kuburannya Pak, jadi nggak harus nunggu apa, 7 langkah meninggalkan kuburan baru malaikat ditanya. Bahkan ada kuburannya wali yang sampai sekarang diyakini belum ditanya karena nggak pernah sepi itu. Nggak tahu wali keberapa itu, wali murid ya. Ada wali yang belum ditanya itu ya. Malaikat tuh nggak kurang cara Pak, karena sudah ditugasi oleh Allah. Jadi alam barzah nuwun sewu, alam kubur itu bukan alam dunia. Jadi nggak bisa dilihat oleh kasat mata. Meskipun atasnya mulus, kemudian nggak ada tanda-tanda adab, kita yakin sekali bahwa adab kubur itu hakun, pasti akan terjadi. Ya. Itu kalau orang jahat kemudian kuburannya harus meledos, ambles, keluar asapnya, itu saya yakin itu hanya di sinetron Indosiar itu. Apa itu? Sinetron Hidayah. Hidayah ya, atau Hikayat itu ya. Orang jahat matinya penuh belatung-belatung gitu ya. Ya. Nah itu sesuatu yang berlebihan untuk menakut-nakuti. Kayak saya dulu zaman kecil itu wedi nek beli komik gambarnya neraka itu, ada yang disunduk, ada yang dibakar, ada yang digepuk kepalanya pecah kan gitu Pak. Pernah lihat komiknya tuh zaman dulu, sekarang sudah nggak ada mungkin ya. Itu gambaran neraka tuh sengeri itu. Nah, ini malaikat, kembali tadi malaikat siapa? Malaikat mungkar dan nangkir, penanya dalam kubur. Kemudian siapa lagi? Raqib, atid, diidentifikasikan raqibun atid. Raqib pengawas ya, atid ya. Jadi kalau didefinisikan lebih detail itu raqib disebut mencatat amal baik, atid mencatat amal yang buruk. Jadi tidak ada yang terlewat, jeli, detail, rapi. Ya, apakah bingung nyatet uang 1 miliar raqib atid? Jadi kuasa Allah di atas segalanya Pak. Wallahu ala kulli syai'in qadir ya. Maka besok setiap yang dicatat pasti akan dimintai pertanggungjawaban dan tidak ada yang terlewat. Kita itu besok ketika membaca itu tergantung yang di hari ini karya kita apa. Maka orang hidup harus punya karya. Baca surat Yasin ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Apa kata Allah? Inna nahnu nuhyil mauta. Kami pasti akan hidupkan manusia setelah kematiannya. Itu keyakinan. Wa naktubu, dan kami catat. Maksudnya bukan Allah yang nyatat, siapa? Para malaikat. Wa naktubu ma qaddamu, kami catat semua yang mereka kerjakan. Jadi gak ada yang terlewat Bapak Ibu sekalian ya. Gak ada yang terlewat sedikit pun. Allah gak pernah zalim. Gak mungkin Allah benci sama hambanya kemudian gawe-gawe apa? Ukoro. Ora salah dihitung salah. Dan Allah dengan rahmatnya memang akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada hamba-hambanya Allah. Rahmat itu apa Pak? Rahmat. Rasulullah sudah menyampaikan kita tidak akan bisa masuk surga hanya mengandalkan apa? Amalan kita. Apa yang membuat kita masuk surga? Rahmat. Rahmatnya Allah itu kemurahannya Allah. Ya, rahmatnya Allah turun, sayangnya Allah, sifat kebaikannya Allah turun kepada siapa? Wa rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Rahmatnya Allah turun kepada orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Jadi rahmat itu Pak betul, tapi kita nggak bisa mengandalkan rahmat kemurahan Allah.
Memang ada nanti peristiwa-peristiwa di alam akhirat itu sesuatu yang hak siapa Pak memasukkan ke surga dan ke neraka? Hak siapa? Setiap orang berdosa pasti masuk neraka enggak? Belum tentu Pak. Jadi Allah itu juga Ahlussunnah wal Jamaah meyakini setiap orang berbuat dosa selama dia masih ahli tauhid itu tahta masyiatillah, di bawah kekuasaannya Allah. Insya'a adabahu, kalau Allah berkehendak akan diadab. Ya, ada ancaman-ancamannya. Wa insya'a ghafaruhu, tapi siapa Allah kehendaki diampuni akan diampuni. Ya, tapi akidah Ahlussunnah wal Jamaah masuk surga itu ada yang tanpa hisab, ada yang hisaban yasiran, ada yang dihisab dengan berat kemudian masuk neraka terlebih dahulu. Ya, jadi modelnya macam-macam, tapi prinsipnya setiap muslim pasti akan masuk surga. Cuman yang bedakan apanya? Caranya. Apakah les langsung, apakah timik-timik kemudian jatuh, apakah kemudian ditahan dulu di a'raf, ya, enggak surga, enggak neraka, tiap hari melihat disiksa, ketakutan, melihat yang dapat nikmat, pingin tapi belum Allah izinkan. Itu masing-masing tergantung apa yang dilakukan hari ini oleh kita. Jadi memang hidup itu pasti kan punya karya, catatan. Wa naktubu, kami catat kata Allah, ma qaddamu, semua yang dilakukan manusia. Wa asarahum, termasuk apa? Asar itu bekas-bekas. Ini dalam tafsir disebut bekas-bekas menuju masjid salah satunya, Pak. Jadi ke masjid itu setiap langkahnya dicatat, kanannya menaikkan derajat, kirinya menghapus dosa-dosa, ya. Maka kalau kita bicara segala sesuatu itu al jaza'u min jinsil amal, ya, semua itu tergantung amal kita masing-masing. Kemudian malaikat penjaga neraka siapa? Malik. Ada yang menyebut Zabaniyah juga penjaga neraka. Ini malaikat yang tidak punya belas kasih sedikit pun. Baca surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun apa? Ghiladun syidadun, kejam bengis, tidak pernah punya belas kasih, enggak punya mesake Pak malaikat. Coba naik menungso sing kon jaga neraka. Ya, apa hawane? Mesake wis tuwek aja di nemen-nemen itu. Nek manusia Pak, malaikat enggak ada ampun. Ya misalnya pukul dia, langsung dipukul kepalanya ambiar Pak. Kemudian mutuh kembali terus di neraka itu la yamutu fiha wala yahya, tidak hidup tidak mati. Ya. Apalagi orang munafik Pak Nun Sewu. Orang munafik itu kita tidak boleh nuduh orang munafik, tapi Allah ngasih kisi-kisi sifat munafik. Ya. Munafik banyak ciri-cirinya Pak, banyak dibuka di Quran saja. Surat An-Nisa bahas. An-Nisa itu identik Nun Sewu ya, dengan peta politik misalnya. Iya. Orang munafik salah satunya adalah alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Mereka yang lebih memilih pemimpin kafir dengan meninggalkan pemimpin mukmin Islam. Itu ciri Pak. Dan ciri itu ya baiknya sebagai sebuah apa? Sebagai sebuah rambu-rambu. Jangan melakukan itu, karena ketika melakukan itu termasuk tanda munafik itu. Ya, ini saya tidak ada motif apa ini motif ini politik ya. Ini hanya menyampaikan Islam itu mengatur itu, masalahnya itu. Kan sebentar lagi jenengan bakal itu tanggal berapa itu? 14 ya. Jadi ini banyak muncul pertanyaan, bagaimana hukum menerima serangan fajar? Ya, boleh nggak Pak? Ada serangan fajar, serangan duha, serangan duhur, serangan siang malam. Kayaknya nggak hanya fajar Pak, serangannya bertubi-tubi Pak itu. Ya, lalu ini harus dijawab kan, karena itu sesuatu yang sudah Nabi kasih rambu-rambunya. Prinsip dasarnya adalah setiap sesuatu yang disampaikan Nabi, kalau itu larangan kita jauhi sejauh-jauhnya Pak.
Begitu. Jadi kaidahnya itu adalah manahaitukum anhu fajtanibuhu. Apapun yang aku larang jauhi sejauh-jauhnya. Itu prinsip larangan, Pak. Wa ma amartukum bih, adapun yang kuperintahkan kerjakan semampu kalian. Jadi Allah rahmatnya itu nggak ngasih rukhsah untuk larangan, Pak. Jadi misalnya nih, khomer nek sak gendul haram, tapi nek sak gelas tetap haram ya. Nek sak teguhan tetap haram, Pak. Ini karena larangan. Adapun sholat jenengan nggak bisa dengan berdiri, boleh dengan duduk. Nggak mampu duduk dengan berbaring, nggak mampu berbaring dengan isyarat, sampai jenengan nggak mampu, nggak Allah wajibkan, insya Allah. Ya, tinggal disolati, sudah nggak bisa apa-apa. Ya, maka ini perintah, Pak. Jenengan mampu bayar zakat, bayar. Nggak mampu, nggak usah dibayar karena nggak mampu. Ya. Jenengan mampu tindak haji, mampu itu punya biaya, punya kesehatan fisik, bisa ke tempat itu, ya, ke Baitullah pergi haji. Kalau nggak mampu, Allah nggak paksakan. Itu namanya kewajiban, Pak. Ya. Salat jenengan sehat, tidak ada udzur ke masjid. Tapi kalau jenengan ada udzur, diberi rukhsah. Bahkan kalau sudah biasa sholat berjamaah, jenengan sakit, ada udzur sholat di rumah, pahalanya sama seperti yang jenengan biasanya ke masjid. Ya. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sebelumnya kan Allah berfirman, summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan manusia ke derajat yang asfal, rendah. Itu ada yang mengatakan ke posisi lemah. Maka nek jenengan sudah pikun, nuwun sewu nggih, pikun itu sebuah ujian, Pak. Harapannya kita nggak sampai pikun, Pak. Termasuk biar nggak pikun itu ulama memberikan motivasi, rajin-rajin baca Al-Quran. Jenengan nek umpama pikun pun baca Quran itu nanti pikunnya apa? Murojaah gitu. Ya. Saya punya Mbah Kakung itu pikunnya adzan, Pak. Angger melek adzan gitu ya. Itu keren nggak itu? Jadi nggak pernah ada omongan negatif. Angger pikun yo pas melek yo adzan itu ya. Nanti koma tidur lagi, adzan koma tidur lagi gitu. Ya. Karena kebiasaan ya. Termasuk baca Quran ini bagian dari ikhtiar kita agar ketika kita nanti di usia tua diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan-kemudahan. Kembali ke tadi, maka ini bab tentang iman kepada tadi ya, neraka. Ngeri sekali malaikatnya, penjaganya itu ghiladun syidatun, kejam bengis, layak sunamwaha ma amaruhum. Mereka tidak pernah membantah, nggak punya belas kasih. Ya, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan setiap yang diperintahkan dikerjakan oleh mereka. Nah, ini Zabaniyah. Maka ini nanti didatengin oleh semua penghuni neraka. Ya. Kemudian macam-macam permintaannya, Pak, ya Allah liburkan andab kami sehari saja dalam sepekan, Pak. Jadi orang-orang penghuni neraka itu mereka ingin juga istirahat, capek, sakit luar biasa. Kira-kira ada liburnya enggak? Ya, mau kemana di neraka? Mau neraka itu sudah ditutup, Pak. Jadi setelah neraka ditutup itu nggak ada potensi bisa pindah, sudah habis kesempatannya karena sudah nggak ada yang punya iman. Ya, nggak ada yang punya iman, Pak. Penghuni neraka sama surga itu banyak mana, Pak? Menurut jenengan yang pernah tahu? Ya, neraka kan? Ya, lebih banyak itu penghuni neraka itu. Ya. Dan Rasulullah SAW begitu tahu tentang ngeri siksanya itu, beliau mengatakan, saya yakin tidak ada satupun orang yang mau ke neraka. Tapi begitu melihat jalannya itu, ternyata jalan ke neraka itu apa? Menarik, rame, gampang, apalagi oke, kancane ya, cocok dengan hawa nafsu kita. Maka Nabi sampai mengatakan, saya tidak yakin banyak yang selamat dari neraka karena melihat perangkapnya luar biasa banyak sekali ya. Jadi setan itu menghiasi. Ketika nggak diizinkan minta libur, mereka putus asa, akhirnya minta kepada malaikat penjaga neraka, bunuh saja kami, sampaikan kepada Tuhanmu, bunuh saja kami. Kata mereka, kata malaikat, tidak ada kematian untuk kalian. Apalagi orang munafik, Pak. Orang munafik itu saya baca dalam tafsirnya,
neraka yang sudah besar banget itu, orang munafik itu masih di tempat khusus, di peti, dari api, dikunci dari luar, itu di dasar neraka. Jadi sudah neraka itu panas, mereka masukkan di peti dari besi, berarti panasnya luar biasa, dibakar. Makanya Allah berfirman ketika menjelaskan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu di neraka yang paling bawah. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah, Syaibah, Rabi'ah, orang-orang kafir di zaman Nabi itu masih di atasnya mereka. Nah, ini nun sewu. Jadi munafik itu memang Allah kasih hukuman yang berat. Kenapa? Dia menipu Allah. Innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Kenapa nipu Allah? Ngakunya Islam tapi apa? Nipu dengan ibadahnya itu. Alhamdulillah ya. Tidak boleh Bapak Ibu nuduh munafik, tapi Nabi dan Allah kasih kisi-kisi nih. Munafik itu ciri-cirinya ini gitu ya. Termasuk orang munafik ciri-cirinya nggak suka kalau Islam apa? Maju, berkembang. Termasuk nggak suka kalau kaum muslimin apa ini? Bersatu kompak. Wah, mereka tuh susah melihat muslim kompak, seneng melihat muslim bercerai-berai. Hati-hati ini kalau punya karakter begitu. Terakhir malaikat penjaga neraka, penjaga surga, malaikat Ridwan. Ya, ini tema tentang surga tentu tema yang paling ditunggu-tunggu kan bagi kita, karena surga itu bagian dari kenikmatan yang abadi. Khalidina fiha abada. Tidak mungkin Bapak Ibu yang sudah masuk surga dipindah, nggak mungkin. Yang mungkin itu yang di neraka berpotensi pindah ke surga insyaallah. Itu Pak tentang al-mursalat, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, adapun tema kajiannya al-mursalat ini ada beberapa tambahan penegasan saja. Misal ya, saya ayat 1 sampai 15 ini. Wal mursalati urfa, wal mursalati, demi malaikat-malaikat yang diutus membawa kebaikan. Nah, ini ada yang menerjemahkan adalah malaikat Jibril membawa kebaikan wahyu. Fal asifati asfa, dan malaikat yang terbang dengan cepatnya. Jadi malaikat itu seperti cahaya Pak, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain cepat banget itu. Wan nasyirati nasyra, dan yang demi malaikat penebar kebaikan. Tadi siapa penurun hujan? Malaikat Mikail. Fal fariqati farqa, dan demi malaikat yang membedakan dengan jelas mana yang baik dan mana yang buruk. Fal mulkiyati dzikra, dan yang membawa peringatan-peringatan ya. Termasuk ada Pak malaikat itu yang tugasnya menjaga langit dari kabar-kabar yang akan dicuri oleh jin ya. Jadi jin itu ada suratnya Pak, surat Al-Jin. Jin itu dulu sering mendengar berita langit sebelum Rasul Muhammad diutus. Jadi jinnya lebih leluasa zaman dulu Pak. Maka zaman dulu dukun itu tebakannya lebih manjur itu. Kenapa? Sering update siapa nih jinnya Pak. Dengar dari langit, dibawa turun, kasihkan siapa? Dukun. Jadi dukun itu ngertinan dari mana? Dari jin Pak. Jin dari mana? Dengar berita langit. Kan Allah tiap hari perintahkan itu. Siapa yang mau dapat rezeki, rezekinya apa? Siapa yang mau mati, matinya di mana? Siapa yang mau lahir, lahirnya apa? Kan disampaikan semua oleh Allah kepada malaikat itu. Nah, dicurilah berita-berita itu oleh siapa? Jin. Maka jin dulu setelah mendengar sampaikan ke dukun. Nah, maka tiba-tiba aja ada orang datang ke dukun, dukunnya nebak dan benar ternyata. Ya. Nggak usah sedih Pak mikir usaha yang sedang bangkrut ya, ganti usaha ini. Wah, kok sakti gitu. Ya, akhirnya apa? Dia makin percaya. Jadi dia nggak nebak sebenarnya. Itu info dari siapa? Dari jin. Nah, jin itu kerjasama. Maka besok jin itu disalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia menyesatkan banyak orang. Dia punya jawaban. Istamta'na ba'duna ba'dan. Jadi antara jin dengan dukun itu saling apa? Simbiosis
Mutualisme Pak itu. Dukune seneng dapat kabar dari jin. Kenapa? Dia makin apa? Terkenal viral. Wah, dukune hebat ya. Cocok nomor tembus loro mari penyakit seganas apapun cuman dipindah ke wedhus, nggak perlu apa? Operasi. Wah, ini keren-keren kan? Jinnya seneng, kenapa? Dia ditaati, dia disembah, dia diberikan sesajen apapun yang diberikan, disyaratkannya dipenuhi itu. Nah, makanya dia semakin apa? Fazaduhum rohaqa. Dia makin sesat, termasuk makin kuat, makin diyakini oleh orang. Itu jin, Pak. Jin termasuk ketika Rasulullah Muhammad sudah diutus menjadi Rasul, lebih susah karena dijaga oleh malaikat. Maka termasuk fungsi bintang apa? Rujuman lish syayatin, ya setan-setan dari bangsa jin itu yang mendengar apa? Berita langit dilempari apa? Lempari nujum apa nujum? Bintang-bintang, Pak. Itu salah satu fungsi selain memperindah apa ini? Memperindah malam. Kan begitu kan? Malam itu indah ketika ada bintang. Konon seperti jerawat dalam wajah jadi tambah indah. Jadi ada hiasannya itu malam itu ya. Nah itu fungsi lainnya adalah untuk melempar apa? Jin itu yang mencuri berita. Maka ketika ada suara duer hujan itu hakikatnya bukan hanya fenomena alam. Itu yang lempar adalah malaikat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mengkaitkan dengan ilmu pengetahuan alam ya hanya fenomena. Begitu ada hujan ada petir, ada suara guntur dan lain sebagainya ya. Kalau kita mengalut kepada definisi fungsi bintang yang untuk melempar jin-jin sehingga suaranya keras sekali itu ya. Ini malaikat yang membawa berita kadang dicuri oleh jin-jin itu. Kemudian apa tujuan Allah bersumpah itu? Allah hendak menyampaikan innama tu'aduna lawaqi'. Sungguh semua yang dijanjikan kepada kalian lawaqi', pasti akan terjadi. Rasulullah dulu pas perang Badar, Pak. Pas perang Badar, orang kafir itu ada 75 yang mati itu dikubur di sumur tua. Yang jelas bukan lubang buaya ya, lubang Badar itu. Jadi di Badar itu dulu ada sumur tua. Itu Abu Jahal, Syaibah, Umayyah bin Khalaf, Rabi'ah, Utbah, tokoh-tokoh ada 14 kurang lebih itu dikubur di satu tempat oleh Nabi. Kemudian diuruk. Setelah dikubur semua, kemudian Nabi bertanya, disebut semua nama tokohnya itu. Ya Abu Jahlin, ya Syaibah, ya Rabi'ah, ya Utbah, ya Umayyah. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Apakah kalian sudah ketemu dengan apa yang saya sampaikan dulu bahwa ada adab kubur, ada pertanggungjawaban? Sudahkah kalian temui sekarang? Sahabat sampai terheran-heran, ya Rasulullah jenengan bicara sama orang sudah mati, apa mereka bisa mendengar? Kemudian Nabi mengatakan ma antum bi asma'in minhum. Sungguh pendengaran mereka lebih tajam daripada pendengaran kalian, tetapi mereka nggak bisa menjawab. Nah, itu ada yang mengatakan, Pak, ini dua versi. Ada yang mengatakan itu khusus untuk peristiwa itu ya, mayit bisa mendengar semua omongan yang masih hidup. Kenapa? Untuk menghinakan orang kafir di medan Badar. Pasti Abu Jahal kalau bisa menjawab, kata Rasulullah, iya, semua yang engkau sampaikan terbukti. Sekarang kami mengalami siksaan kubur. Innama tu'aduna lawaqi'. Ya, sesungguhnya yang dijanjikan Allah pasti akan terjadi, Pak. Ya, pasti gitu. Ya, ada yang mengatakan itu berlaku untuk umum. Kapan? Ketika malaikat datang untuk bertanya itu, maka dikembalikan apanya? Ruhnya dan kembali ke jasadnya. Nanti kemudian dikembalikan ruh. Ruh itu kan di banyak hadis ada beberapa tempat, Pak. Kalau ruhnya orang baik, apalagi mati syahid, itu langsung masuk di burung-burung. Maka jenengan lihat gambar-gambar anak-anak Palestina yang dibombardir kemudian meninggal mati syahid itu digambarkan punya apa ini? Sayap-sayap kan? Nah, itu terbang. Itu persis kata Rasulullah dalam hadis itu. Maka setiap orang yang mati syahid kemudian ruhnya Allah tempelkan di tembolok burung. Tembolok itu apa, Pak? Telehnya ya. Dia terbang ke sana kemari di surga tapi belum bisa menempatinya. Sudah tahu tempatnya itu, Masya Allah ya.
Sementara orang yang buruk ditempatkan di sijin, ya. Sijil ya. Ya, ada iliyin, ya, iliyin itu tempat yang paling tinggi untuk orang beriman. Kita harus yakin setiap orang begitu mati, ruhnya ditangkap oleh malaikat, ditaruh di tempat yang wangi. Kalau orangnya baik, dibawa menghadap Allah, di langit sudah dipuji. Ruhnya siapa? Baunya wangi semerbak. Ini ruhnya siapa? Disebutlah nama jenengan, ya, Fulan bin Fulan. Masya Allah. Kemudian Allah tempatkan dia di tempat yang iliyin, paling tinggi. Ya. Tidak ada keterangan paling mendetail iliyin itu di mana, jelas tempat yang mulia itu. Lah nanti dikembalikan sejenak, Pak. Pas malaikat bertanya itu, man rabbuka, man dinuka, man nabiyuka, ditanya sejenak itu, ditanya. Kemudian setelah selesai dikembalikan lagi. Nah, adapun adab kubur itu apakah selalu menimpa jasad ataukah ruh? Allahu alam. Ya. Karena faktanya Fir'aun itu disiksa ayatnya, tapi jenazahnya utuh. Ya. Ada orang-orang yang nggak dikubur, kayak siapa Pak contohnya? Yang nggak dikubur, mati nggak dikubur ya. Karena alam kubur itu sebenarnya kurang pas. Yang pas adalah alam barzakh, alam barzakh. Jenengan lihat di tradisi mana itu, diganti bajunya sudah nggak dikubur Pak, cuma disenderkan di tebing-tebing, ya, nanti dipacai. Dikasih baju, rambutnya disisiri. Di mana itu? Luar Jawa ya? Ya? Toraja ya. Itu yang paling indah itu Islam Pak, memperlakukan jenazahnya. Jadi Islam itu sudah paling bagus, paling indah. Maka itu kemudian ditempatkan, dikubur sebagaimana yang diajarkan Rasulullah, ya sudah selesai. Orang kalau sudah dikubur itu dia sudah tahu urusan dia dengan Allah. Ya. Adapun kita kewajibannya ketika itu orang tua kita doakan dengan doa terbaik. Tidak ada kok gali kubur ganti mori dan lain sebagainya ya. Ini sudah selesai ketika Islam dengan meninggalnya sudah selesai. Apalagi kok sampai dibakar kan mesake Pak ya. Itu wis ning donya dibakar, ning akhirat bisa lebih parah lagi kalau nggak beriman kepada Allah ya. Ini bab tentang tugas malaikat tadi. Allah berfirman mengingatkan innama tu'aduna lawaqi', semua yang dijanjikan pasti akan terjadi. Ini soal iman, Pak. Iman itu kepercayaan, modalnya satu, percaya. Karena susah diterima, Pak. Logika. Loh katanya Fir'aun disiksa tiap hari, wong jenazahnya utuh. Karena iman itu nggak bisa dilogikakan kadang, sesuatu yang di luar nalar kita ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu surat Al-Mursalat, intinya adalah tugas malaikat-malaikat dengan berbagai tugasnya, dan ini menjadi rukun iman yang kedua. Maka kita wajib percaya adanya malaikat. Besok penghuni surga dua, penghuni neraka juga dua golongan, jin dan manusia. Karena yang dikasih beban Allah hanya dua ya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi yang diperintahkan ibadah itu hanya dua, jin dan manusia. Jin itu sama dengan manusia Pak, beranak pinak, akan mati, ada bertanggung jawaban sama. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Dan penghuni neraka itu ya dua aja, bangsa jin dan manusia. Ya. Adapun malaikat ditugasi yang menjaga, menyiksa. Kalau di di surga berarti menyambut ya, udkhulul jannata. Besok jenengan juga begitu Pak. Di Quran dijelaskan udkhulul jannata antum wa azwajukum tukhbarun. Bapak-bapak monggo masuk ke surga, antum jenengan wa azwajukum, dan siapa? Istri-istri jenengan. Nek dua ya digandeng dua, nek empat ya empat, nek Rasulullah 9, 11, 11, yang satu ya digandeng satu, pasangan kita. Ya, jadi potensinya suami istri bisa masuk surga bareng bergandengan Pak ini. Syaratnya satu iman. Nah, saya sudah menjelaskan menggebu-gebu begini kemarin itu Pak, belum lama. Ternyata salah satu jamaah pengajian istrinya Katolik, anaknya habis dibaptis, tapi bapaknya rajin ngaji. Ya, saya nggak tahu ya, karena saya nggak diberitahu setelah pengajian selesai. Ustadz, tadi jamaah yang di pojok itu istrinya Katolik Ustadz. Ya. Dan
harmoni seperti yang Ustaz jelaskan. Saya punya teman Pak, harmonis sekali dalam pandangan manusia. Dapat semua itu karena kata Nabi tanda bahagia itu 3 Pak. 1 ya, istrinya baik, pasangannya menyenangkan, harmoni, tidak pernah cekcok. Saya lihat rukun kemana-mana karena saya pernah diajak kulineran itu. Wes mobilnya gonta-ganti, kendaraannya mewah, rumahnya bagus. Ini kan 3, istrinya menyenangkan, rumahnya bagus, kendaraannya bagus itu. Ya. Kemarin cerita, Ustaz saya mau haji, saya itu jadi pengen banget haji bareng istri. Ya nggak bisa Pak, wong istrinya masih Katolik. Jenengan kalau mau haji ya berarti istri dibimbing untuk masuk Islam, syahadat. Belum bisa, tapi rukun luar biasa Pak. Ke gereja ya diantar, nek suaminya Ramadan ya dimasake sahur, dicepake kolak nek pas berbuka puasa, ya dibangunkan kalau sudah cemepak apanya nih makan sahurnya. Wah, rukun harmoni nggak ini dalam pandangan manusia? Pasti harmoni Pak. Orangnya baik, ya. Itu kalau ndak beriman nanti istrinya, dia akan dicarikan pasangan lain oleh Allah di akhirat. Ya. Jadi nggak ada jomblo di akhirat Pak, tenang aja ya. Ya. Jadi nggak ada jomblo di akhirat, semua pasangan. Tapi yang pasangan terbaik di akhirat adalah istri kita hari ini. Itu pasangan terbaik. Ya sudah, kalau ada bidadari itu ratunya siapa? Ratunya siapa? Istri jenengan itu ratunya Mbak, itu yang paling cakep besok. Jenengan juga sengganteng Nabi Yusuf, ibu-ibu secantik siapa berarti? Zulaiha. Tidak ada hadisnya, tapi nek sengganteng Yusuf ya. Ya, jadi wajah-wajah penghuni surga itu laki-lakinya setampan Nabi Yusuf, kemudian setinggi Nabi Adam alaihi salam. Wah, berarti nggak ada wajahnya podo kabeh podo gantenge ya, nggak ada yang apa namanya ini semampai semeter tak sampai, tapi tinggi-tinggi semua besok ya. Ya. Baik itu Pak, sebagai sebuah motivasi tentunya kan bahwa kehidupan akhirat, karena nanti surat Al-Mursalat ditutup dengan inna apa ini? Saya biar nggak utang tema, saya selesaikan nih. Allah menyampaikan ya tentang di surat ini diakhiri dengan innal muttaqina fi dhilali wa uyun, bicara tentang nikmatnya penghuni surga. Karena sudah sering bahas, saya cukupkan ini pembahasan tentang surga. Intinya bahwa sesuatu itu sesuai dengan kadar amal kita hari ini. Mendapatkan al-jaza'u min jinsil amal. Balasan tergantung amal perbuatan masing-masing. Allah tidak pernah maksa, tapi Allah mengingatkan tentang konsekuensi atas perbuatan masing-masing. Wa a'lam bishawab. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.